Ya, terima kasih Bu. Yang pertama, Yesus disebut Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu di dalam Ibrani pasal 3 ayat 1 ya. Yesus disebut Rasul itu apostolos dalam bahasa aslinya, dan imam besar yang kita akui. Saya pernah menjawab ini dalam sebuah seminar atau ceramah, saya lupa, tapi intinya kira-kira begini. Itu menjawab beberapa teman polemikus Muslim yang seringkali menyalahpahami iman kita. Yesus sendiri disebut Rasul dalam Ibrani pasal 3:1. Kenapa Yesus jadi Tuhan? Ini yang gagal paham dan berpaham salah ini semakin banyak sekarang ini. Terus saya bilang, Rasul itu menurut siapa dulu? Karena gini, kemesiasan, jabatan Hamasyah itu dari perspektif iman Kristen. Jangan dibenturkan lagi dengan Parisi, karena Yahudi tidak hanya Parisi, ada Yahudi Saduki, ada orang Yahudi Eseni, ada Kristen yang berasal dari Yahudi juga. Jadi makanya kadang-kadang kalau saya ditanya itu jawaban saya meluas supaya nggak tanya lagi, supaya perspektifnya lebih utuh gitu ya. Jadi gini, dalam pemahaman iman Kristen, dan itu juga muncul dalam misalnya pemahaman orang Eseni, di mana mereka menyebut Mesias Harun dan Mesias Israel. Mesias Israel itu Mesias sebagai keturunan Daud, raja. Mesias Harun itu Mesias imam. Itu ada misalnya di dalam naskah Peser Habakuk, ya, itu gulungan tafsiran kitab Habakuk. Artinya saya sampaikan ini bahwa tafsiran Kristen itu tidak berdiri tunggal. Dia memiliki background Yahudi yang berbeda dengan Yahudi yang sekarang disebut Yahudi Rabbinik atau Yahudi Karaid, ya. Imam, nabi, raja. Yesus sebagai nabi, karena ini menggenapi nubuat di dalam kitab Taurat, ya, kitab Devarim atau kitab Ulangan, di mana dalam pasal 18 ayat 15 sampai dengan ayat 20, khususnya ayat 15 itu dikatakan Nebi miherbika meahika kamuni Yahim leka adunai Elohika alaftismaun. Seorang nabi di tengah-tengahmu, artinya di tengah-tengah Israel, kan Israel jumlahnya 12 tadi, di antara saudaramu, karena saudara Israel kan jumlahnya banyak. Kalau ayat itu ditujukan kepada Musa, ya, dari suku Lewi, maka saudara Lewi itu bisa Yusuf, bisa Benyamin, bisa Yehuda. Orang-orang dari Samaria menafsirkan itu suku Yusuf, Mesias itu. Tapi kalau Kristen dan Yahudi yang lain itu suku Yehuda. Kenapa? Karena dia terluka dengan Yehuda, maka tidak mengakui Yahudi. Orang Samaria ini politik ini. Lalu seorang nabi di tengah-tengahmu, di tengah-tengah Israel, di antara saudaramu, di antara 12 suku Israel. Tepat. Yesus lahir dari suku Yehuda, Musa lahir dari suku Lewi. Yang seperti aku dalam pengertian Nabi Eksodus. Nabi Eksodus itu puncaknya apa? Keluaran dari tanah Mesir. Peristiwa besarnya apa? Namanya Paskah. Ketika anak sulung mati di Israel itu ditulai, di Mesir ditulai oleh Tuhan. Tuhan berfirman dalam Keluaran pasal 12, Viraiti et hadam, dan apabila aku melihat darah itu, ufesahti, aku akan lewat alaihim, atas mereka. Aku akan lewat upesahti, pesah. Maka peristiwa besarnya adalah Paskah. Paskah Yahudi adalah Paskah keluaran dari tanah Mesir. Paskah Kristen terbebasnya seluruh umat manusia, bini Adam yang percaya kepadanya tidak binasa tapi memperoleh hidup yang kekal. Soal orang Yahudi menolak itu urusan lain, tapi temanya kan sambung, ya toh? Itu sebagai nabi. Kedua, sebagai raja. Kita bisa membaca misalnya di dalam Mazmur 110. Demikian firman Tuhan, huruf besar semua, itu Hashem, JHWH, kepada Tuanku. Coba Anda baca itu misalnya sumber-sumber Yahudi setelah zaman Kristen. Apa yang disebut dengan Tuanku? Itu gelarnya Mesias. Makanya Yesus bergelar Adonai, ya, bergelar Kurios. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu.
Maka muncul dalam ajaran pengakuan iman kita duduk di sebelah kanan Allah. Karena dalam istana Daud itu di sebelah kanannya adalah sebelah kanan ruangan Maha Kudus, tempat Allah bersikinah, itu adalah takhta Daud. Maka duduklah kamu di sebelah kanan. Itu artinya Mesias itu kan menjadi raja yang kekal. Jadi raja cocok, nabi cocok, ya kan? Sekarang terakhir, imam besar. Imam besar harus keturunan Lewi, tapi Yesus bukan keturunan Lewi. Makanya diantisipasi oleh Mazmur. Kita bisa lihat Mazmur pasal 110 ayat 4. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Kenapa menurut Melkisedek? Kita baca di Ibrani pasal 7 ayat 14. Kenapa menurut peraturan Melkisedek? Kita membaca mulai ayat 3 dulu, mulai ayat 3. Mulai ayat 1 aja. Kristus dan Melkisedek. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abram ketika Abram kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abram memberikan persembahan persepuluhan dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ayat 3. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Melkisedek itu tidak dijumpai bapaknya di silsilah Imam Lewi. Tidak dijumpai nama ibunya di silsilah Imam Lewi. Tidak dijumpai seluruh silsilahnya dalam silsilahnya para imam. Itu maksudnya. Kalau Anda lihat dokumen-dokumen di abad Roma abad pertama, kalau orang di sidang pengadilan, nama bapaknya tidak diketahui dikatakan apator. Nama bapaknya tidak tanpa bapak. Tapi ibunya umetor, namanya siapa? Ya, tapi kalau nggak diketahui nama bapak dan ibunya, apetor, umetor, tidak ada bapaknya, ametor, tidak ada ibunya, dan tidak bersilsilah, tidak jelas itu. Artinya gitu. Itu kalau dalam sidang-sidang rumah saat itu. Jadi artinya ungkapan tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah, Anda bisa membaca di terjemahan Alkitab bahasa Indonesia masa kini. Nama bapaknya tidak diketahui, nama ibunya tidak diketahui. Itu terjemahan berdasarkan makna teksnya. Kalau ini berdasarkan bentuk teksnya. Hidupnya tidak berkesudahan, karena itu dia dijadikan sama dengan anak Allah. Ia menjadi imam sampai selama-lamanya. Jadi karena Yesus bukan keturunan Lewi, sekalipun dari ibunya sebetulnya masih ada jalur Lewi, tapi jalur bapak itu yang menjadi jalur mesianik. Itu kemudian ayat 14 disebutkan, sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Makanya imamnya Yesus bukan atas dasar imamat darah, tapi dari imamat kekal. Maka imamat yang kekal disimbolkan dengan Melkisedek yang datang sebelum Imam Lewi. Anda bisa bandingkan, kalau ada orang keturunan keraton, itu namanya diketahui dari siapa, lewat serat kekancingan. Tapi kalau orang bukan keturunan keraton, darah biru, memang darah ada yang biru, itu, tapi dia orang biasa, tapi berjasa kepada keraton, dia bisa diberi gelar. Misalnya Raden, tapi ditambahi Ngabei. Ngabei itu bukan keturunan raja, tapi sak kabeh iso, kira-kira seperti itu, holistik. Jadi keimamatan Yesus itu adalah keimamatan Ngabei, keimamatan honoris causa, karena tidak didasarkan atas darah, tapi didasarkan atas pilihan khusus Allah. Karena itu imam besar itu menjadi wakil utusan kongregasi ketika memohonkan pengampunan dosa. Maka imam besar adalah Seliah. Seliah itulah yang diterjemahkan Rasul. Jadi Seliah ini adalah Seliah dari kongregasi Israel. Makanya perhatikan, berapa jumlahnya suku Israel? 12. Muridnya Yesus jumlahnya berapa? 12, karena ini Israel rohani. Tua-tua Israel jumlahnya 70. Di bawah 12 murid ada 70 murid.
dalam Lukas pasal 10. Maka Yesus punya struktur 12 murid, 70 murid, dan kemudian umat. Seorang kepala sinagoga itu disebut Seliah Hasibur. Sementara para samasnya yang mau membantu itu namanya Seliah, Selihim. Nah, kata Selihim itu karena mewakili 12 pola suku Israel, maka ke-12 murid Yesus disebut rasul-rasul. Sementara kepalanya, Seliah Hasiburnya adalah rasul, segala rasul. Ibrani pasal 3 ayat 1. Itulah makna rasul dalam Ibrani pasal 3. Tidak ada hubungannya dengan agama Islam. Nabi adalah orang yang menerima wahyu Allah dan tidak wajib menyampaikannya kepada umat. Rasul seorang yang menyampaikan, menerima wahyu Allah dan wajib menyampaikan kepada umat. Jadi seorang rasul sudah pasti nabi, seorang nabi sudah pasti, seorang rasul sudah pasti nabi, tapi seorang nabi belum tentu rasul. Itu definisi kapan? Nah, ini munculnya abad pertama kok. Masa Anda mau mengukur hukum zaman Majapahit berdasarkan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74, 1974? Ya, coba Anda lihat itu, orang yang sudah membayar mahar untuk istrinya, kemudian istrinya itu menolak berhubungan, melakukan tugas suci, berhubungan badan. Itu tindakannya melanggar hukum Majapahit, namanya amancal turon. Loh, ini betul, amancal turon. Kalau dia tidak melakukan tugas yang lain sebagai istri, ya, itu namanya amadal tukon, mengembalikan tukon. Coba Anda pahami berdasarkan undang-undang zaman sekarang, mana ada. Jadi karena tukon itu diterjemahkan mahar, maka ya nggak bisa seperti itu. Yaitu pertama soal problem terjemahan, kedua filosofinya, budayanya, teologinya berbeda. Jadi makanya saya bilang, hei kalian yang mantan-mantan agama seberang, move on, jangan lagi ngungkit-ngungkit yang masa lalu. Biarlah masa lalu itu berlalu. Ya, sekarang song-song masa depan yang penuh harapan. Masa lalu itu biar saja, dilupakan saja itu. Gitu loh caranya, saudara-saudara. Itu kuncinya kerukunan. Tapi kalau memang itu diproduksi untuk mencari fulus, ya lain lagi. Anda tidak jadi Abdullah, tidak jadi Abdul Fulus. Anda menjadi hamba uang. Loh, ini benar, saya tuh tahu kok. Orang itu nyerang saya, motifnya apa saya tahu. Ini kira-kira ada yang bayar apa tidak saya tahu. Dan sumbernya yang bayar siapa saya juga tahu. Tapi saya pura-pura tidak tahu, kura-kura dalam perahu. Karena apa? Saya sengaja mendiamkan. Saya tidak mau ikut hingar-bingar dalam polemik di dunia maya itu, tidak. Karena itu namanya juga maya. Maya itu kan tidak nyata. Itu ibunya Siddhartha Gautama itu. Namanya Dewi Maya. Jadi yang maya-maya begini jangan dijadikan nyata. Sudahlah, lupakan yang lalu-lalu. Song-song masa depan yang penuh harapan. Itu saya kira. Itu kira-kira begini. Pertanyaan berikutnya, silakan. Yang kedua. Betul. Mic-nya dibantu. Ya, shalom, teman. Ya, Pak, ini terkait untuk kenalkan ya? Ya, saya ada dari Kajulio, Pak. Bapak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ketahui, mau pencerahannya ya, Pak. Banyak yang saya dengar dari beberapa orang itu ada perbedaan kata antara Nasrani dengan Kristen. Lalu yang kedua, perbedaan Isa Al-Masih versus Al-Masih Isa versus Yesus, apakah ada perbedaannya? Dan yang ketiga, jika melakukan kebaikan, ini orang yang belum mengenal Tuhan Yesus ya Pak. Jika orang itu melakukan kebaikan, apakah dia akan menerima keselamatan atau tidak? Yang di luar Kristus.
Dan yang keempat, banyak ya Pak. Yang keempat, kehidupan menjadi Kristen itu setelah meninggal dunia itu kemana? Terima kasih Pak. Yang pertama, bedanya Nasrani dengan Kristen. Masih dengan Yesus. Yang ketiga, kalau belum kenal Yesus, apakah bisa selamat? Yang keempat, setelah kematian kita kemana? Ya, pertama, apa bedanya kata Nasrani dengan Kristen? Kedua-duanya dalam Alkitab. Misalnya kita baca di kitab Kisah Para Rasul ya, pasal 24. Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 5. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Siapa yang disebut orang ini? Paulus. Jadi ketika Paulus disidangkan di depan Felix, dia dianggap sebagai salah satu dari pemimpin sekte orang Nasrani. Jadi nama Nasrani ini mula-mula muncul sebagai kelompok pengikut Yesus di Yerusalem. Lalu kita lihat lagi contoh. Sekarang Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokialah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Jadi bahasa aslinya Kristianos, orang-orang Kristen. Artinya apa Kristen? Pengikut Yesus orang Nazaret. Pengikut Yesus yang adalah Kristus. Apa artinya Nasrani? Pengikut Yesus orang Nazaret. Jadi dua-duanya dipakai di abad pertama. Lalu nama Kristen ini juga yang dipakai oleh Rasul Paulus. Misalnya kita bisa membaca misalnya di dalam surat-surat Paulus sendiri muncul kata Kristen itu. Alangkah baiknya jika engkau menderita sebagai seorang Kristen misalnya. Kata Kristen juga dipakai. Lalu di antara orang-orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem yang menjadi pengikut Yesus itu dibagi menjadi dua lagi. Kita bisa lihat Kisah Rasul misalnya Kisah Rasul pasal 6 ayat 1. Pada masa itu ketika jumlah murid, ini murid di Yerusalem maksudnya ya, makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Jadi di antara jemaat pengikut Yesus di Yerusalem itu ada yang berbahasa Yunani, ada yang berbahasa Ibrani. Itu yang saya sampaikan tadi. Jadi ada orang Yahudi yang berbahasa Yunani, itu orang Yahudi diaspora. Ada orang Ibrani adalah orang Yahudi yang tinggal di tanah suci. Nah, keberagaman gereja itu sudah muncul sejak awal. Makanya ketika terjadi perbedaan, apakah orang-orang yang berlatar belakang non Yahudi ini harus melakukan hukum Musa apa tidak, itu jadi masalah. Maka kemudian jadi perbincangan ketika terjadi pertemuan rasul-rasul di Yerusalem. Misalnya disebutkan di Kisah Rasul pasal 15. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Lah padahal tadi saya sudah sampaikan, hukum itu kalau bagi orang Yahudi ini, jadi ini sumber yang saya kutip sumber Yahudi, itu dibagi menjadi dua, yaitu hukum yang berlaku bagi orang Yahudi itu hukum Musa, namanya Misfot Mose, atau kalau dalam sistematik para rabi kemudian setelah abad ketiga setelah zaman Kristen itu disebut Taryak Misfot Mose 613 hukum Musa.
Lalu kepada orang yang bukan Yahudi berlaku yang namanya Sefa Misfot Binin Noah, 7 hukum bagi keturunan Nuh. Nah, 7 hukum bagi keturunan Nuh tadi sudah jelas. Abu Dzarah, larangan menyembah berhala, gelilat Hasem, harus hormat kepada Tuhan, tidak mencela Tuhan, tidak mencela kebenaran. Yang ketiga, gilui arayot, imoralitas seksual yang dilarang. Yang ketiga, gesel, tindakan kekerasan. Lalu sefikut damim, pertumpahan darah. Lalu yang terakhir itu adalah efer min hakai, yaitu memakan binatang yang mati dicekik yang tidak sesuai dengan hukum Yahudi. Misalnya menyembelih binatang dengan disiksa, darahnya tidak keluar, itu kan menyiksa binatang, itu tidak boleh dimakan. Kalau tidak memenuhi syarat dalam penyembelihan korban, maka boleh dijual kepada orang bukan Yahudi. Itu statusnya bangkai. Nah, orang yang tidak tahu agama Yahudi memfitnah orang Yahudi bangkai bisa dijual kepada bukan Yahudi. Itu bangkai dalam status hukum, bukan bangkai beneran, karena disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan halakah Torah, ya. Kemudian untuk menyelenggarakan itu perlu ada mahkamah yang adil, yaitu dinin. Nah, jadi Paulus nggak salah. Di mana Paulus salah? Wong Paulus memang menyunatkan Timotius, Paulus tidak menyunatkan Titus, karena hukum itu tidak berlaku bagi orang bukan Yahudi. Di antara hukum Yahudi sendiri dibagi 3. Dasarnya dari mana? Dari Ulangan pasal 6 ayat 20, ya. Misalnya ini saya supaya lebih jelas, ya. Ulangan pasal 6 ayat 20. Kita bisa baca misalnya, ya, Ulangan pasal 6 ayat 20, ya. Mulai dari ayat 4 itu bicara tentang Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, dan seterusnya. Kasihlah Tuhan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada ini haruslah engkau perhatikan. Ayat 7 itu ada sosialisasi dalam pengajaran, ya. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Haruslah engkau mengikatkannya pada tanda tanganmu, haruslah engkau menjadi lambang di dahimu. Makanya orang Yahudi Ortodok menggunakan simbol di sini. Dan haruslah engkau menuliskannya pada pintu gerbang rumahmu dan pintu gerbangmu. Jadi di pintu rumah orang Yahudi biasanya ada benda segini ditulis huruf sin. Itu maksudnya Shema Yisrael. Harus diulang-ulang itu. Dan apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang kujanjikan, dan seterusnya. Kemudian ayat 20 itu, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita. Di dalam teks bahasa aslinya itu disebutkan 3 jenis. Maha edot, apakah edot, peringatan-peringatan. WH edot, WH mispatim, WH hukim. Dan mispatim itu hukum umum, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, itu hukum universal. Hukim itu hukum khusus, Imamat pasal 11. Asher siwah Adonai Eloheinu etkem, yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu, maka jawablah, dan seterusnya. Jadi ada 3 klasifikasi. Hukum universal, Yahudi dan bukan Yahudi sama. Jangankan Anda mengganggu anak sesama manusia, Anda mengganggu anaknya setannya marah. Artinya ini hukum universal. Apalagi agama lain, yaitu jangan mencuri, jangan berdusta, jangan berzina, hormati ibu bapakmu, itu universal. Yang kedua edot. Edot itu hukum yang bersifat peringatan. Misalnya Sabat itu peringatan, itu khusus bagi Yahudi. Kemudian hukum yang bersifat peringatan, jangan kamu makan daging di sendi pangkal paha. Karena apa itu? Memperingati peristiwa Yakub yang dipukul kakinya dengan malaikat. Tapi dia memenangkan berkat itu. Begitu gigihnya nenek moyangmu merebut berkat itu. Kira-kira seperti itu. Masa kamu makan daging di pangkal paha? Artinya ingatlah nenek moyangmu.
perjuangan gigih nenek moyangmu. Tapi kalau nenek moyangnya Mas Nagari itu dari Mojowarno atau dari founding fathersnya gereja Jawi Wetan, itu nggak pernah dipukul kakinya sama malaikat, jadi tidak relevan. Kalau nenek moyangnya Pak Krista Suro Menggolo, apa hubungannya kakinya tidak pernah dipukul? Berarti itu yang ingat hanya yang punya keturunan langsung kan. Kalau Anda pasang janur kuning di Australia, tidak ada orang ngerti itu. Mereka juga tidak punya pohon kelapa. Tapi di sini orang tahu maknanya. Kalau Anda pasang bambu runcing di Filipina, sekalipun mereka punya bambu, mereka tidak relevan. Karena itu hukum peringatan khusus untuk bangsa kita. Jangan kamu memasak anak kambing bersama susu induknya. Apa hukum itu? Bangsa Israel dikuduskan. Dikuduskan itu bukan berarti dia lebih suci dari yang lain. Dia dispesialkan, tidak dicampur dengan bangsa lain, karena Tuhan mempersiapkan bangsa itu melahirkan Sang Mesias. Makanya jangan mirip bangsa tetangga, jangan mirip orang Kanaan, jangan mirip orang tetangga sekitar yang memuja Dewi Asyera, yang disimbolkan anak kambing bersama susu induknya, itu penyembahan Dewi Asyera. Apa relevan untuk orang lain? Tidak. Nah, baru yang terakhir imamat pasal 11. Imamat pasal 11 itu untuk apa? Untuk orang Yahudi khusus, tidak untuk yang lain. Kenapa tidak boleh makan onta? Jangan hanya babi langsung. Onta juga tidak boleh, apalagi yang minum kencingnya. Tidak boleh itu. Jadi orang cuma mengatakan begini, saya tuh ajari anak-anak itu agak nakal sedikit. Jangan terlalu ngalah lah. Ya, saya Pak sing waras ngalah. Jadi saya pengen sing waras ngalah. Ini saya jawab, sing waras ojo ngalah kalau soal ini. Ya, tapi kita harus menunjukkan kebenaran, bukan ngalah itu ngalih. Orang Jawa itu ngalah, ngalih, ngamuk kan terakhir kan. Ya, kita tidak usah ngamuk. Kalau yang diajak nggak mau diterangkan ya ngalih, tapi sambil ngalih itu Anda bisa lakukan. Kenapa hanya babi yang dilarang? Terus orangnya marah. Misalnya ini, jijik sekali babi kok dimakan. Lebih jijik mana kencing unta Anda minum? Kan orang kan tersadar tuh, iya ya, kencing aja tidak boleh diminum. Babi itu tuh jijiknya di mana? Nggak ada tuh jawabannya secara rasional. Ya, kedua kelinci. Maka Magetan itu semua ditutup kalau itu hukum koser dilakukan, ya kan? Pelanduk baru yang keempat babi. Jadi ingat, sebelum babi dilarang, ingat unta dilarang, apalagi kencingnya diminum. Bener nggak? Ini saya ulang-ulang terus, namanya perang wacana. Saya tidak akan bosen-bosen untuk begitu. Biar Anda yang sudah bosan mendengar, yang belum mendengar kan kaget-kaget itu nanti. Ya toh? Hukum khusus ini sampai Philo, seorang penulis Yahudi, filosof Yahudi, menulis buku judulnya Hukim atau The Special Law volume keempat. Anda cari di situ kenapa babi dilarang. Dia mengatakan babi dilarang karena ini daging paling enak di seluruh muka bumi bagi yang memakannya. Berarti dia sendiri nggak makan. Bagi Philo, orang Yahudi tidak makan babi itu pilihan dan kehormatan. Nah gitu loh. Tapi karena kita bukan Yahudi, kehormatan pula kita untuk setia pada nenek moyang kita, raja-raja Majapahit yang makanannya babi. Celeng tuh. Anda lihat itu di relip Karma Wibangga di Candi Borobudur. Kalau Anda suka makan ayam itu makanan rakyat. Anda makan ikan, makanan rakyat. Makan gereh, ikan asin, makanan rakyat. Tapi kalau makan babi, makanan raja. Kalau Anda termasuk rakyat, silahkan makan gereh dan makan ikan. Tapi kalau Anda merasa keturunan raja, silahkan makan babi. Itu relip Karma Wibangga yang kita banggakan dari Candi Borobudur. Benar apa tidak? Periksa sendiri, tulis relip Karma Wibangga. Nanti yang muncul kan babi, tapi sapi tidak muncul. Kenapa sapi tidak muncul? Karena itu larangan bagi orang Hindu. Maka halal dan haram itu wilayah masing-masing. Itu kata Philo. Tapi ada yang mengatakan kepada saya, Pak, Bapak salah. Kenapa salah? Bapak baca di Kejadian. Waktu Nuh membuat bahtera, itu sudah ada klasifikasi halal haram, sudah ada. Terus saya bilang,
itu sebetulnya kata halal haram itu bukan terminologi Kristen, itu terminologi Islam. Karena itu Lembaga Alkitab melalui terjemahan baru edisi 2, kata halal haram sudah diperbaiki dengan tahir dan najis. Tahir dan najis itu bukan klasifikasi makanan, itu klasifikasi korban. Jadi mana binatang yang najis, mana binatang yang tahor. Tahor dan tami. Tami itu najis, tahor itu bersih. Jadi bersih secara korban. Kenapa? Sekarang perhatikan, apa yang disebut behor, setiap anak sulung dipersembahkan kepada Tuhan, baik itu anak laki-laki sulung maupun binatang korban. Sapi anaknya berapa? 2, 3, gampang mencari yang sulung. Babi anaknya berapa? Belasan, sulit menandai yang sulung. Tanya orang Peniwen. Ya toh? Karena tidak gampang ditandai sulungnya, maka babi tidak masuk klasifikasi korban. Karena itu lihat korban pertama yang diterima zamannya Kain dan Habel. Korban Habel diterima karena yang sulung dari domba dan kambing dan dombanya. Jadi itu klasifikasi korban. Benar gak? Selalu ada jawaban. Ya, saya tidak mencari-cari, tapi saya menggali. Saya tidak mencari-cari. Nah itu, tapi kalau saya katakan Yahudi benar, saya ngomong benar. Seperti tadi Yahudi dituduh makan bangkai, menjual bangkai, tidak benar. Itu adalah klasifikasi dari binatang yang disembelih tidak sesuai dengan halakah. Itu dilarang. Anda boleh mempersembahkan nggak hasil dari penjualan hal-hal yang tidak tahor? Boleh. Dalam Alkitab dikatakan, tapi dijual, hasil penjualannya dipotong sekian persen persembahkan boleh. Itu kan hukum ritual sebetulnya. Jadi bukan hukum yang kekal. Nah, di Kisah Rasul tadi, di antara orang-orang Parisi yang menjadi percaya berarti orang Nasrani ini. Jadi mulai orang Parisi yang menjadi percaya itu namanya adalah Nostrim. Nostrim itu pengikut Yesus dari Nazaret. Mereka datang kepada orang-orang Kristianos. Kristianos itu orang Kristen yang di Antioquia. Kalau kamu tidak disunat dan melakukan hukum Musa, kamu tidak diselamatkan. Para rasul bersidang. Dan itu bukan putusannya Petrus, bukan putusannya Paulus, bukan putusannya Yakobus. Atas putusan Roh Kudus dan putusan kami. Itulah yang mendasari teologi konsili. Jadi jangan kalau membaca tulisan bahwa Bapak Gereja disalahkan, menurut Clement berbeda. Itu menurut Clement semua begitu. Konsili mengatakan A, ya semua A. Orang Protestan harus disiplin soal ini. Karena ini yang Protestan paling tidak bisa disiplin. Makanya setiap tahun gerejanya bertambah merek. Bener nggak? Ini harus kita belajar kembali ke gereja Katolik yang katolisitasnya dipertahankan. Gitu loh kira-kira saudara-saudara. Nah itu orang-orang Nasrani di abad pertama. Begitu perang Yahudi pertama yang tadi Rabbi Eliezer tadi. Rabbi Eliezer itu diceritakan dalam Mishnah. Dia ini dituduh masuk Kristen. Itu ada dalam Mishnah, itu ada catatannya. Ketika dituduh masuk Kristen, Akiba menangisi dia muridnya. Rabi, kenapa engkau melakukan itu? Apakah ada ajaran sesat sebelummu? Lalu dia cerita, saya ketemu dengan seorang bernama Yakub. Dia orang pengikut Yesus dari Nazaret. Dia memberikan ulasan tentang Taurat yang saya setuju. Apa itu? Bolehkah mempersembahkan hasil dari pelacuran ke bait Allah? Kami diajar rabi-rabi kami tidak boleh. Tapi kata Yakub, muridnya Yesus dari Nazaret itu mengatakan boleh. Dasarnya dikutip dari kitab Mika. Karena persembahan seorang pelacur akan kembali kepada fungsinya. Kira-kira kalau diterjemahkan bebas seperti kenapa? Karena persembahan seorang sundal ini dipersembahkan untuk membangun kamar mandi.
Sementara kamar mandi itu adalah sesuatu yang tidak kosher dalam hukum Yahudi. Jadi sesuatu yang buruk kalau dipakai untuk sesuatu yang tidak tidak tahir itu boleh, karena fungsinya kan tidak boleh orang membawa yang suci di kamar mandi. Saya setuju, karena itu saya diadili. Setelah diadili, dia sebetulnya ditanya, tidak pantas orang rabi sepertimu melakukan langkah yang tidak bijak ini. Lalu si Eliezer bin Berkanus mengatakan, hakim pasti lebih tahu dan bijaksana memutuskan. Maksud dia, hakim yang lebih tahu itu Avenus Sebasimayim, Bapa di surga. Tapi hakim Roma itu menyangka dirinya yang dipuji, maka dia dibebaskan. Pernah Anda mendengar cerita itu? Makanya kalau belajar Yudaisme yang mendalam, jangan hanya belajar kulit-kulitnya. Hanya orang tahu pergi ke Israel berbahasa Ibrani, langsung Anda ikut rabi. Wong kowe rabi dhewe ya iso kok. Bener enggak? Makanya kalau kita punya pemahaman kitab suci itu yang benar, pertama teks dan konteks asli. Anda tahu teks, misalnya Anda belajar bahasa Ibrani, bahasa Yunani itu baik, tapi tanpa konteks juga nggak dapat. Konteksnya mesti tahu, karena apa? Seasli apapun teks ini, kalau itu berjarak ribuan tahun, mengandung anakronisme sejarah. Satu contoh misalnya, ini yang sering saya sampaikan. Menurut Matius, letak malaikat ketika batu digulingkan duduk di atas batu. Tapi menurut Injil yang lain duduk di sebelah kanan. Teks aslinya mau Anda otak-atik secara apapun, tetap duduk sebelah kanan dan duduk di atas batu. Tetap nggak bisa diotak-atik lagi. Teks aslinya, Anda jangan bohong, teks aslinya memang berbeda. Tapi perbedaan itu karena konteks. Konteks apa? Bentuknya kuburan zaman Yesus jangan disamakan dengan kuburan di Kembang Kuning. Kuburan di zaman Yesus itu orang dibaringkan ketika sudah dikafani di atas sebuah cerukan gua, lalu digelindingkan batu besar yang namanya Gilgal. Malaikat rupanya datang menggulingkan batu, dan batu digulingkan ke sebelah kanan. Itu bicaranya lewat konteks. Nah, setelah konteks ini kan soal konteks ya, sejarahnya kita lihat. Coba soal sejarah. Sejarah itu yang namanya Tacitus, Cornelius Tacitus atau Yosefus itu kan sejarawan Yahudi, sejarawan Romawi. Tapi sejarah ya sejarah. Yesus disalib itu ucapan mereka. Tapi cukupkah Anda belajar dari sejarah orang yang tidak beriman? Sejarahmu bukan sejarah sekuler, tapi sejarah keselamatan. Maka kamu tidak cukup belajar kepada filosof Yahudi, filosof Romawi, rabi Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus. Kamu lebih percaya kepada sejarah bapak-bapak iman kita, yaitu bapak-bapak gereja. Maka selain teks, konteks asli kitab suci, sejarah ya, setelah sejarah patrologi, sejarah iman iman gereja ya, dari Yesus punya murid 12, punya murid ini, punya murid lagi, itu kan teksnya masih ada. Itu bukan Alkitab, Pak. Memang itu bukan Alkitab, tapi yang nulis itu yang nulis muridnya, yang nulis Alkitab. Masa nggak percaya? Anda jangan percaya kepada saya kalau soal yang sering saya sampaikan. Diponegoro suka rawon apa suka bakso? Dua-duanya tidak, ternyata suka gudeg manggarnya kelapa misalnya. Karena yang tahu itu Sentot Prawiro Dirjo yang pernah makan sama Diponegoro. Tapi kalau Anda tanya kepada saya, sehebat apapun orang menganggap ilmu saya tidak pernah hidup dengan Pangeran Diponegoro. Contoh lain, dalam Injil Yudas matinya gantung diri, benar nggak? Tapi dalam Kisah Rasul jatuh tertelungkup ususnya keluar. Ini saling bertentangan. Kalau Anda membaca Dictionary of the Bible Difficulties, ya, kesulitan-kesulitan dalam membaca Bible, kan cuma dijawab di situ. Matius pasal 27 itu cara matinya, yaitu gantung diri. Kisah Rasul itu adalah keadaannya ketika mati. Apa kira-kira orang puas dengan jawaban itu? Jawaban itu benar. Tapi orang tidak puas. Itu Kristen ngeles saja. Tapi begitu Anda munculkan fragmen Papias. Papias ini muridnya Yohanes yang nulis Injil.
Dan dia mengatakan ketika Yudas gantung diri dalam penyesalan, talinya itu putus sementara dia belum mati. Lalu dia jatuh ke lembah Hinom, lembah Gehenna, lalu ususnya keluar. Sampai hari ini, sampai zamannya Papias hidup kira-kira tahun 100 sampai 130-an dia masih hidup di sana, tidak ada orang yang mondar-mandir datang lewat tempat itu, Hakaldama, karena bau cicik yang sangat dijauhi oleh orang pada masanya. Ini yang nulis muridnya Yohanes. Coba percaya mana sekarang? Jadi ini melengkapi cara berpikir orang modern. Maka teks dan konteks asli kitab suci, sejarah, ya, lalu arkeologi. Kalau Anda lihat ini prasasti ini zaman tahun berapa, atau misalnya perekamen itu tahun berapa, ada cara mengujinya. Misalnya naskah Laut Mati gulungan kitab Nabi Yesaya ditemukan di gua keempat. Kalau dilihat dari bentuknya, ini huruf-huruf Hasmonaim. Huruf Hasmonaim itu muncul dari zamannya Makabi, antara tahun 164 sebelum Masehi sampai Herodes Agung diangkat jadi raja Yahudi sama Roma tahun 37-an. Itu dipakai antara tahun itu. Ketika naskah yang lain ini berasal dari huruf Herodian, berarti setelah tahun 37 sebelum Masehi sampai abad pertama itu hurufnya. Tapi begitu dilihat uji yang lain, uji karbon radio orang aktif, itu arkeologi. Kan begitu kan metodenya arkeologi. Jadi orang bisa melihat teks yang jauh berbeda itu. Terus yang terakhir, strategi komunikasi. Orang Kristen kalau sudah pinter, bahannya banyak, maka dia sombong di di YouTube, di internet. Wah, saya itu. Ketika Anda sombong, ketika Anda mau menonjol sendiri, frekuensinya sama dengan setan. Karena setan itu bapa segala orang sombong, yang tinggi hati. Ajaran kita benar karena kita sombong, akhirnya kena demit, disamber demit. Itu akhirnya apa? Akhirnya kontraproduktif lagi. Kristen berhadapan dengan sesama Kristen, Protestan bertengkar sama Katolik, iblis sorak-sorai. Benar nggak? Maka yang saya lakukan bersama teman-teman ISCS dari tahun 2000-an itu strategi peperangan rohani. Mungkin sekitar tahun 2005, 2004 saya belum terlalu bijak karena masih suka marah-marah. Tapi kalau sekarang saya tidak pernah marah. Itu tanya Yohana itu, yang dari Singapura datang ke sini itu. Ketika dia mengatakan, ini ada bah yang ngomong menit keberapa kamu catat, nanti saya bikinkan jawabannya. Saya sendiri tidak pernah lihat wajah orang yang memaki-maki saya, makanya saya kelihatan sabar, padahal saya sebenarnya tidak sabar. Itu strategi untuk mengalahkan demit-demit kecerit itu, supaya kita ini, strategi kita selalu menang. Bener nggak? Terus itu ya, jadi artinya perbedaan-perbedaan seperti itu. Tapi ya, pertanyaan berikutnya deh. Nah, jadi Nasrani itu dipakai untuk komunitas orang-orang Kristen di Yerusalem. Itu abad pertama. Tapi di abad keempat ada kelompok namanya Nasrani Mandaean. Kelompok inilah yang mulai mempertentangkan antara Kristen dan Nasrani Yerusalem. Sebetulnya tidak hanya Nasrani Mandaean, ada kelompok yang namanya adalah orang-orang Ebionit. Ebionit itu sebetulnya pecahan dari gereja Yerusalem akibat mereka marah sama pengikut-pengikut Rasul Paulus. Jadi orang salah paham lagi, katanya Pauline Christianity versus Judeo Christianity, itu salah itu. Itu mazhab yang muncul dari awal abad 19. Paulus tidak bertentangan dengan Petrus, tidak pernah bertentangan dengan Yakobus. Kalau pertentangan itu hanya soal pendapat taktis, bukan teologis seperti di Galatia pasal 2 itu. Karena Paulus merasa dia telah diutus Tuhan untuk rasul bagi orang yang tidak bersunat, yang lain untuk rasul yang bersunat. Ini menjadi pola kerjanya para rasul setelah abad pertama. Paulus ke Roma, ya, di Roma dia menahbiskan pemimpin-pemimpin, namanya Linus, Anakletus, Clement dan seterusnya.
Sementara sampai sekarang ini Paus Francis ini penerus dari Petrus di Roma, penerus dari Petrus di Antioquia. Mulai dari Petrus, setelah Petrus siapa? Namanya adalah Evodius. Evodius itu seorang petani Aram. Bahasanya bahasa Aramaik. Tapi dia tidak kenal hukum Taurat karena dia tidak pernah belajar Taurat. Dia orang Goyim. Karena apa dipilih dua pemimpin oleh Petrus? Catatan sejarah gereja. Dipilih dua pemimpin. 80% orang Kristen, Kristianus Kisah Rasul 11 ayat 26, itu adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Goyim, bukan Yahudi. Makanya dipilih pemimpin yang lebih senior, namanya Evodius yang bukan Yahudi. Tapi 20% penduduk Antioquia di abad pertama orang Yahudi. Itu termasuk yang di Damaskus mau nangkap Paulus itu. Maka dikirimkan murid Yahudi namanya Ignatius. Menurut catatan Irenaeus, Ignatius itu adalah orang yang pada saat Yesus berkarya dia masih kanak-kanak. Dan dia mengatakan biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Salah satunya itu Ignatius. Dan Ignatius wafat tahun 107 tanggal 20 November. Dia wafat ya menurut penanggalan barat. Jadi kalau tahun 207 berarti kalau pada zaman Yesus itu berkarya tahun 30-an Masehi, dia sudah berusia kira-kira 3 tahun, berarti tambah lagi usianya kira-kira pas. Ya, kalau kita lihat sejarahnya seperti itu. Dia sebagai uskup orang-orang Yahudi. Nah, pada tahun sebelum masa tahun 90 Masehi atau 90 sekian, Evodius sudah menjadi tua. Dia mengundurkan diri jadi kepemimpinan gereja, dan gereja itu dipersatukan dalam satu kepemimpinan, yaitu Ignatius dari Antioquia menjadi pemimpin baik orang Yahudi dan bukan Yahudi, baik orang bersunat maupun tidak bersunat. Makanya baik mereka yang mengikuti hukum Musa maupun hukum Nuh, maka keduanya dipersatukan lewat satu gereja yang kudus, Katolik dan Apostolik. Itulah yang akhirnya jadi pengakuan iman. Dan aku percaya akan satu gereja yang kudus, am dan rasuli. Am itu terjemahan dari Katolik dalam bahasa Yunani. Itu munculnya dari Ignatius dari Antioquia. Coba Anda sekarang kalau setiap minggu selalu aku percayakan gereja yang kudus dan am. Itu kata am itu dari mana? Bukan am tetangga kita itu. Itu artinya Katolik, artinya universal. Itu muncul dari Ignatius dari Antioquia untuk pertama kali. Nah, kita ini tahu mewarisi sejarah, tapi kita tidak tahu asal-usul sejarah kita. Makanya gampang digempur orang. Akar kita tidak kuat. Ya itulah, sejak zaman itu Kristen yang berlatar belakang bukan Yahudi dan Kristen Yahudi bersatu dalam satu payung, yang menjadi gereja yang kudus dan am dan rasuli tadi. Gereja yang kudus, satu yang kudus, gereja yang kudus Katolik dan Apostolik. Itu kira-kira tahun 90 Masehi mulainya. Anda bisa membaca surat-surat Ignatius yang jumlahnya 7. Masa harta karun sejarah begini nggak dibaca? Itu bukan pendapat Ignatius pribadi, tapi ketika diputuskan dalam konsili perbedaan antara Polikarpus dengan Anakletus. Itu dulu kan beda soal penanggalan Paskah. Satunya mengatakan Paskah itu harus 14 bulan Nisan, bulan purnama. Karena itu kita dari Yahudi. Kita tidak boleh menyimpang dari Yahudi. Tapi yang di Asia kecil tidak perlu harus bulan purnama. Yang penting hari Minggu itu Paskah kita. Biar bulan purnama hanya miliknya Rhoma Irama. Wahai bulan purnama, benar kan? Rhoma Irama itu. Ya, tidak perlu harus Yahudi karena Paskah kita ini Paskah anak domba Allah. Itu tidak diterima sampai Polikarpus dimarahi oleh uskup Anakletus dari Roma. Terus timur sendiri, barat sendiri. Orang yang pertama kali menemukan solusi Paskah kita adalah hari Minggu, jatuh atau tidak jatuh pada bulan purnama, adalah Demetrius I dari Alexandria, yang pertama juga menetapkan Natal tanggal 25 bulan Kislev. Jadi kalau mau baca Demetrius jangan hanya baca pasalnya itu saja, tapi latar belakang kehidupannya, catatannya lengkap. Anda tolong baca ya Sinaksarion Koptik 20
20 bulan Baba. Nanti ada Dimitrius I. Apa yang dilakukan di sana? Dan Anda lihat Sinaksarion gereja ortodok Yunani, Anda lihat Sinaksarium Katolik, nanti kan sama. Artinya apa? Ini warisan bersama gereja sebelum perpecahan. Itulah yang disebut kelompok Kristen yang Kristen yang rasuli, Kristen yang Katolik, Kristen yang apostolik. Nah, abad kedua, sejak tahun 135 setelah selesai perang Yahudi, orang-orang hijrah ke Pela tadi, Paulus sudah meninggal, rasul-rasul sudah meninggal, mulai mereka memanfaatkan nama rasul-rasul, ngarang-ngarang sendiri, dikasih judul Yohanes, ngarang buku dikasih judul Paulus, ngarang buku judul Injil Filipus. Itu setelah tahun 135 muncul kelompok Ebionit, dan kelompok Ebionit itu mengatakan, kami orang Nasrani, bukan Kristen. Nah, sejak satu Nasrani dipertentangkan dengan Kristen. Puncaknya di abad keempat itu namanya kelompok Nasrani Mandayan. Itulah yang mengatakan bahwa kami bukan Kristen tapi Nasrani. Rupanya sebagian besar orang-orang Nasrani itu ngumpulnya di tanah Arab. Dan ini sudah ditulis oleh Epifanius dari Salamis abad keempat. Ada dari kalangan orang-orang itu semua disebut Nasrani. Membawa kereta yang isinya bunga, dipasang patungnya Bunda Maria, lalu diberikan persembahan-persembahan, sebuah roti yang namanya kolirida. Makanya kemudian itulah yang dikritik Quran. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah ketiga dari yang ketiga. Lalu ketiga dari yang tiga itu menurut tafsir Al-Qasimi adalah kelompok Maryamiyun. Kelompok Maryamiyun itu adalah kelompok yang menyembah Maria sebagai dewi. Tapi kenyataannya gereja yang Katolik, gereja yang kudus, yang di seluruh dunia, baik Katolik, Ortodok, Protestan, tidak ada satupun yang menyembah Maria. Kalau orang Katolik dan Ortodok melakukan salam kepada Maria, itu sama dengan kalau orang gereja Protestan bersama malaikat di surga. Loh, kenapa kok bersama malaikat? Kita menyembah malaikat? Enggak, kita berdoa bersama malaikat. Begitu juga ketika orang yang melakukan salam Maria, itu kita berdoa bersama Bunda Maria. Kita tidak pernah mengatakan, Maria kabulkanlah doa kami, nggak pernah ada. Tapi Maria, Bunda Maria, doakanlah kami. Sama dengan Pak Pendeta, doakan saya mau ujian. Apa Pak Pendeta mengabulkan doa? Tidak. Tapi kan Bunda Maria sudah mati loh, nanti dulu. Ini kaitannya dengan yang terakhir toh. Yesus mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun dia mati. Jadi kalau orang-orang Kristen mati kemudian tidak sadar seperti ajaran saksi Yehova, apa bedanya kita dengan yang di luar percaya kepada Tuhan? Maka orang yang mati dalam Kristus, mereka ke Firdaus. Firdaus itu apa namanya, suasana surgawi, tapi belum surga. Suasana surgawi. Makanya kalau orang Kristen di Timur Tengah wafat itu intikola ila amjadi samawat, telah berpulang ke kemuliaan surgawi. Belum surga, karena surga itu nanti setelah pengadilan akhir. Tapi dia dijamin keselamatannya di Firdaus. Lah mereka-mereka yang tukang penghujat, yang dosa, yang macam-macam itu ada di Tartaros. Tartaros itu adalah alam penantian bagi mereka yang menunggu penghakiman dan mereka sesat. Tapi bagi pengikut Kristus dijamin, kamu bersamaku dengan aku dalam Firdaus, seperti omongannya pada penjahat. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga kamu akan bersama aku di dalam Firdaus. Ya, Isa Al-Masih atau Yesua Hamasyah itu soal bahasa. Makanya saya tanya, Isa itu kan sebetulnya ponetik koresponden. Ponetik koresponden itu bukan hukum bunyi, koresponden di pertukaran bunyi. Contohnya, orang Jawa bisa nggak ngomong huruf fa, ya, alfa, tadi alpa. Orang Sunda apalagi, Arifin, ya, tipi. Orang Dayak juga gitu, tapi orang Bali ngomong T dengan T nggak bisa. Toko-toko sepatu pada tutup hari Sabtu. Toko-toko sepatu di Kuta pada tutup hari Sabtu, bener nggak?
Apakah itu kira-kira dosa? Memang lidah nggak bisa ini. Jadi bagi orang luar Ibrani kadang-kadang huruf yod itu dibaca dengan huruf alif atau hamzah atau ain. Makanya misalnya dalam Alkitab ya, Yerusalem menjadi Urusalim dalam bahasa Arab. Contoh lagi, Yesaya menjadi Isaya, Yermiyahu Irmia, ya, Yese menjadi Isai. Maka Yesua jadi Isoa, Iso dan Isa. Seperti Shalom menjadi Salam. Shin, ya, Lamed, Vav, Mim, Shalom. Kalau dalam bahasa Sin bukan Shin tapi Sin. Tulisannya bukan SH tapi S saja. Sin ringan. Sin, Lam, Alif, Mim. Shalom. Shalom alaikum, assalamu alaikum. Itu korespondensi bunyi. Seperti kata Shalom menjadi salam, maka kata Iso menjadi Isa. Seperti kata Yerusalem menjadi Urusalim, Yesayahu menjadi Isayahu atau Isaya, Yeremia jadi Irmia, maka Yesua menjadi Isoa menjadi Isa. Oh, jadi A itu seperti Shalom menjadi salam. Itu orang Cina Feng Chu Yesu Tekmi Yesu. Akhiran S tidak ada di situ. Itu juga nggak salah, itu korespondensi bunyi. Makanya jangan persoalkan teologinya, tapi persoalkan asal-usul bahasanya. Siapa yang tidak takjub dengan kata Khairil Anwar? Sekalipun Khairil Anwar seorang Islam yang tahu ayat wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subihalahum. Tidak membunuhnya mereka, tidak menyalibnya, tapi yang disamarkan bagi mereka. Akhirnya ada teori penyerupaan, ya toh? Tapi Khairil Anwar menulis puisinya dengan sangat bagus, elok. Isa kepada Nasrani sejati, itu tubuh mengucur darah, roboh patah. Aku mengaca dalam darah, terbayang terang di mata masa. Akan bertukar ini segera. Itu tubuh mengucur darah, roboh patah. Kira-kira Isanya sama dengan Isa yang diproklamirkan oleh Zakir Naik apa? Enggak sama Khairil Anwar. Jadi kalau Anda enggak bersepakat dengan teologinya, Anda tidak boleh membenci orangnya. Siapa yang sangka Amir Hamzah, seorang pujangga baru 1930-an, menerjemahkan Sirul Asar Sulaiman, Kidung Agung dalam karyanya dari Perjanjian Lama. Siapa yang sangka bahwa Amir Hamzah pujangga tahun 1930-an, pujangga baru, menerjemahkan Bhagavad Gita, nyanyian ketuhanan. Itu jelas sekali loh pesannya, saudara-saudara. Maka saya bilang, langit kebangsaan kita ini semakin menyempit. Ya, maka kita ini menganggap bahwa bahasa seolah-olah itu menjadi penghalang bagi kita. Terus saya kasih pilihan. Jadi Isa apa Yesus, Pak? Nah, sebentar. Kamu pilih mana? Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir atau gereja Isa Al-Masih anggota PGI? Pilih mana? Loh, Yesus apa Isa? Enggak, saya mau tanya dulu. Gereja Isa Al-Masih anggota PGI atau gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir yang adalah Mormon, nabinya Joseph Smith? Ya pilih gereja Isa Al-Masih. Ya sudah, nama Isa jangan dipersoalkan. Gitu aja kok jadi repot. Jangan karena teologinya membingungkan kita yang bingung ngajak orang bingung. Itu bahasa. Gitu loh saudara-saudara. Ya itu satu. Kemudian Yesua Hamasiah, itu bahasa Ibraninya. Jadi kalau Anda membaca misalnya Biblos Genesios Yesus Kristus, ya diterjemahkan bahasa Yunani. Ya apa bahasa Ibrani Sefer Toledot Yesua Hamasiah. Orang Ibrani, orang Yahudi. Sekarang ini orang Yahudi di Yerusalem yang Kristen tidak mau disebut Nosrim. Kenapa? Karena Nosrim kan dikutuk oleh Konsili Yamnia. Dia nggak mau jadi kutukan kan, terkutuklah orang Nosrim. Makanya mereka menyebut saya ini Masihiyin, pengikut Yesus, orang yang adalah jadi identik dengan Al-Masihiyun, bahasa Ibrani Masihiyin,
Kami bukan Muslim, kami Mesikim. Itu sekarang. Tapi di abad pertama itu ada di Kisah Rasul. Paulus itu pemimpin agama Nasrani. Dan sejak adanya kutukan terhadap orang Nasrani, orang-orang Kristen Yahudi tidak sejahtera, nggak mau disebut Nasrani. Itu soal perkembangan sejarah. Orang di Indonesia rata-rata mau aja disebut Nasrani. Kalau saya pertegas, Nasrani itu tidak semua mewakili orang pengikut Yesus. Ya, kemudian Abuna John pernah kami tampilkan di Pijar TV. Saya tanya, ya Abuna, hal antam masihi atau Nasrani? La ana masihi. Saya orang Kristen, bukan orang Nasrani. Karena konteksnya orang Nasrani abad keempat. Kalau Nasrani abad pertama saya ngomong, ini perkembangan sejarah. Orang-orang Kristen dulu sebut apa sih ajarannya? Hodos, pengikut sang jalan. Karena Yesus yang mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Maka pengikut sang jalan, hodos, netipyah, jalan Tuhan, itu yang dipakai. Kemudian karena identitas Yesus dari Nazaret, muncul kata Nosrim. Karena identitas Yesus yang adalah Kristus, muncul kata Kristianos atau Kristen. Ya, kalau sifat gereja itu Katolik, karena gereja keseluruhan. Sifat gereja itu juga ortodok. Karena apa? Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Luruskanlah itu ortos. Ortos digabung dengan kata doksa menjadi ortodoks. Kan gitu kan? Jadi sifat gereja itu adalah Katolik. Tidak harus Katolik ritus barat, ada Katolik ritus timur, adalah Katolik Syria Timur, Katolik Syria Barat, ada Katolik Aleppo, ada Katolik Yuniat di Irak, tapi juga ada Ortodoks. Setiap gereja semua lurus ortodoks ajarannya. Katolik itu ada keuniversalannya. Ya karena kita pernah konflik sama Katolik, yang Protestan ya diganti tidak apa-apa lah. Yang penting intinya sama. Kalau dalam bahasa Arab, kanisah wahidah jami'ah rasuliyah. Jadi gereja yang jami' ya. Jadi ada masjid jami', ada gereja yang jami', itu gereja Katolik artinya. Gereja yang universal. Itu soal Isa dan Yesus tidak perlu dipersoalkan. Teologinya berbeda, saya kasih contoh. Ikut gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, nabinya Joseph Smith, The Book of Mormon tambahan dari kitab suci Alkitab, atau ikut gereja Isa Al-Masih yang tidak ditambah-tambah tapi anggota PG. Ikut gereja Isa Al-Masih, sojo takon maneh itu. Pertanyaan tidak bermutu itu. Saya ngomong gitu. Itu kadang-kadang apa? Kita sudah mikirnya jauh-jauh, ini masih yang di bawah-bawah, masih gampang diadu domba. Maka kita jangan mau diadu domba. Masih ada yang tersisa? Satu lagi, Pak. Iya. Belum kenal Yesus apa selamat? Kita tahu keselamatan pasti hadir di mana, tapi kita tidak tahu keselamatan tidak hadir di mana. Anda tahu, yang di satu pihak kita tidak kehilangan jati diri sebagai orang Kristen, karena Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tetapi pertanyaannya, siapa yang tidak menerima Yesus? Apakah orang di luar kita itu tidak menerima Yesus? Tanya kepada Pak Jarwo. Dulu ada namanya Mbah Gito. Itu biasanya tukang doanya pelayanan saya. Mbah Gito ini pernah mengusir setan tapi nembang Jawa. Panapasku Nabi Isa luwe, Nabi Dawud suaraning wang. Setannya lari. Karena setan Jawa itu tidak bisa diusir-usir. Dia penuh perasaan, ngalih dewe. Itu setan Jawa. Lah sekarang pertanyaan, ini mengusir setan atas nama Isa, kok lari? Karena setannya tahu kalau Mbah Gito imannya kepada Isa yang disalib, yang menebus dosa umat manusia, bukan Isa yang digantikan orang lain. Iya toh? Kira-kira seperti, jadi konsepnya, teologinya, bukan namanya. Karena nama itu kan perkembangan sejarah, ruang dan waktu, lidah yang berbeda. Apa kira-kira Tuhan itu begitu marahnya ketika kita salah konsep?
Saya kira enggak juga. Saya pernah kasih ilustrasi, ada orang Batak dikasih ujian sama Tuhan. Tahun pertama istrinya mati yang dicintai. Tahun kedua dia punya anak. Anaknya itu 3. Yang bungsu diambil Tuhan mati. Lalu yang berikut lagi saudaranya yang lain yang tinggal satu rumah yang dia cintai sebagai ganti ibunya. Karena dia mengurus keperluan sehari-hari mati juga. Di rumah itu tinggal 3 orang. Lalu dia berdoa dalam ketidaktahuannya, dalam kepolosannya. Dia berdoa, Bapa di surga, sekarang kami di sini 3, di sana pun engkau 3, sekarang kau mau apa? Kira-kira Tuhan marah apa tidak? Ini bahasa yang mendekatkan, bukan bahasa teologis yang menghakimi. Jadi saya itu sekalipun tidak bersepakat dengan orang yang menolak Trinitas, tapi bahasa saya kan tetap santun kan. Tidak pernah saya menolak Trinitas masuk neraka. Itu bahasa yang tidak sejuk didengar orang. Ngerti nggak maksud saya? Tapi kalau saya mengatakan, misalnya orang tanya kepada saya, Pak, ternyata kejadian pasal 126 itu bukan Trinitas, Pak. Terus jablah terus sopo. Sidang ilahi, ya wis. Sidang ilahi, gue percaya Pak. Ya wis sakarepmu lah. Tapi ini belum selesai, masih koma. Ajak minum kopi misalnya. Terus saya tanya, dasarnya itu kira-kira Rabi Rasi yang hidup abad pertengahan, jadi di atas abad 11 dia hidup itu, menulis bahwa yang diajak Tuhan bicara, baiklah kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu sidang ilahi. Sidang ilahi itu para malaikat. Dasarnya apa? Rabi Rasi mengatakan, ayat yang dipakai ini kan teks dan konteks asli toh. Teksnya memang benar, teksnya tidak ada yang salah. Saya bilang, saya nggak usah harus membuka front dengan teman Yahudi saya supaya hubungan tetap baik. Itu cara komunikasi tadi, strategi komunikasi. Ini karena saya ngomong begini di GKJW, kalau di gereja lain belum tentu saya ngomong begini. Karena orang Jawa itu kan bahasanya muter-muter, ngono ya ngono, ning aja ngono, bener nggak? Nggak mau melukai orang lain. Nah, saya katakan, kenapa? Ayat 26 itu kan cuma dikatakan, na'asah itu marilah kita buat. Itu bukan penciptaan dari tidak ada yang menjadi ada. Jadi baiklah kita buat manusia menurut gambar dan rupa kita. Tapi ayat 27, maka diciptakanlah oleh Allah manusia menurut gambarnya, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Itu digunakan kata bara. Bara itu penciptaan, kreasio ex nihilo. Jadi yang menciptakan Tuhan sendiri, tidak melibatkan ciptaan. Jadi secara gramatika ya bisa juga benar, gitu. Tapi kamu ini kan Kristen. Masa Kristen bacaanmu Rabi Rasi, Rabi Rambam? Lu kenapa kamu alergi dengan Ignatius dari Antioquia? Hanya gara-gara di gerejamu tidak ada santo, yang ada cuma Santoso. Bener nggak? Karena yang biasanya ngomong Ignatius itu kan Katolik. Santo Ignatius dari Antioquia, Santo Polikarpus dari Smyrna. Gara-gara di GKJW tidak ada santo, yang ada Santoso. Ini kan Katolik. Lah kowe ya rugi dewe Thomas. Ini kan meluhur iman kita. Kamu kalahkan, kamu malah ikut rabi. Padahal kue rabi dewe ya iso. Bener apa enggak? Ayo sekarang. Terus saya ajak, ayo kita buka sejarah gereja. Tahun 140-an ini sudah diperdebatkan tema ini. Jadi jangan terlambat membaca. Dalam bukunya Justinus Martir, seorang filosof Yunani yang menjadi Kristen. Dia tinggalnya di Neapolis, sekarang menjadi Nablus, 30 km dari Bethlehem. Dia menulis dialog dengan Trypho. Dua-duanya dengan pendapatnya masing-masing. Trypho menuduh, kamu telah menempatkan ciptaan di samping sang pencipta. Kalau itu Yesus, karena Yesus itu manusia biasa, tidak boleh kamu tempatkan sebagai rekan sang pencipta. Dan Justinus Martir mengatakan, kalau kami menyatakan Yesus itu hadir dalam penciptaan, itu bukan kemanusiaannya,
Karena Yesus sudah ada sebagai logos, sebagai firman Allah sebelum dia menjadi manusia. Yang kamu anggap ciptaan itu adalah kemanusiaan Sang Kristus. Sama sekali bukan itu yang dimaksud. Tapi Yesus sebagai firman, itulah yang dimaksudkan di dalam kitab Kejadian. Ganti saya mau bertanya, katanya Justin Martyr. Kalau kamu mengatakan bahwa itu adalah sidang ilahi atau malaikat, berarti kamu menghina Allah. Karena Allah membutuhkan bantuan ciptaannya untuk diajak mencipta. Waduh, bingung itu, tripo itu. Makanya rabi-rabi abad pertengahan membaca dialog itu, lalu ngeles mencari pembenaran. Kalau gitu ayat yang menyebut bara itu hanya di ayat 27, tidak ada di ayat 26. Maka secara gramatika itu wis podo benere. Secara bodoh benere. Karena pertama, saya tidak mau terlibat dalam perdebatan ayat secara bahasa. Karena apa? Pendengarnya kan tidak ngerti bahasa Ibrani semua. Ngapain diajak yang sulit-sulit? Nah, logikanya yang saya mainkan. Oke, lupakan itu. Anggaplah dua-duanya secara gramatika benar. Saiki bayangno, sadurunge jagat bawira tanpa winates iki ana, sing ana sapa? Sing ngono Gusti Allah. Malah Gusti Allah karo sapa? Ya sendiri, Mas. Lah waktu sendiri apa Gusti Allah ra kesepian? Enggak, karena Tuhan itu ya Tuhan, tidak kesepian. Yang kesepian itu kan manusia. Maka ada ayatnya kan, ditempatkannya teman yang sepadan. Itu kan karena manusia kesepian. Kalau Tuhan tidak pernah kesepian, bayangkan sekarang. Itu katakanlah tafsir itu benar. Waktu Tuhan menciptakan Adam, malaikat sudah ada, maka diajak ngomong. Saksikanlah hai malaikat, kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Baik Tuhan, saya menyaksikan. Sudah clear ya? Secara gramatika bisa aja masuk. Nah sekarang saya tanya, sebelum malaikat ada, sebelum bumi ada, ketika Tuhan sendiri, ketika Tuhan mau menciptakan malaikat pertama kali, kan bintang-bintang fajar bersorak-sorai ketika dunia diciptakan toh. Bintang-bintang fajar itu kan malaikat. Sebelum bintang-bintang fajar diciptakan, dunia kan belum ada. Tidak ada yang lain kecuali Tuhan. Terus Tuhan berkata, marilah kita jadikan, terus Tuhan ngendikan karo sapa? Malaikat urung enek, menungso urung enek. Berarti Tuhan bicara dengan siapa? Tuhan itu lek wong Jawa ngudoroso. Ngudoroso itu bicara dengan dirinya sendiri. Tapi kesendirian Tuhan itu bukan kesendirian yang kesepian. Beda dengan kesendirian manusia. Makanya Yuni Shara menyanyi, sunyi sepi sendiri tanpa dirimu lagi. Karena sepi, karena manusia tidak punya teman, ada keterasingan. Tapi Tuhan tidak pernah kesepian. Berarti dalam diri Tuhan yang satu itu ada kejamaan yang terpaksa kita rumuskan jadi Tritunggal. Paham ora kowe? Waduh Pak, niki ngelmu sing adiluhung Pak mulakno. Wong sing ora tekan nek kowe jawabanmu ayat ini ora tekan kowe. Paham yang saya maksud? Jadi bukan sekedar teks konteks asli, tapi juga paham metafisika, cara bernalar yang benar. Terus Tuhan mengatakan, Tuhan itu Maha Esa Pak, itu penting, yang lain itu kafir. Apa Maha Esa itu penting? Jawabannya santai, gak terlalu penting itu Maha Esa itu. Bapak berarti tidak tahu kecek itu. Tahu kecek tiga boy opo. Untuk kita kan tauhid itu. Maka Tuhan mengatakan, lo yihye leha Elohim akerim alpanai. Jangan ada ilah-ilah lain di hadapan hadiratku. Karena biasanya uang sudah ada jalma menungso Israel. Kamu sudah ditolong Israel. Karena itu jangan kamu menyembah ilah lain di hadapan hadiratku. Tidak boleh. Nah sekarang bayangkan, sebelum ada umat manusia, apakah kata satu itu penting? 1, 2, 3 penting apa enggak? Yang lain tidak ada kecuali Tuhan, hanya satu. Untuk apa kata satu? Adanya kata satu sudah ada 2, 3, 4. Bener toh? Adanya aku, sudah ada kalian. Aku ini sendiri. Kalau saya sendiri, Tuhan sendiri, bukan saya. Kalau Tuhan sendiri, butuh enggak pembeda? Aku, kamu, kalian,
mereka. Nggak butuh, karena satu-satunya Tuhan, nggak butuh kata aku. Kata aku itu muncul karena ada ciptaan. Maka karena ada kamu, maka untuk membedakan yang subjek dan yang temannya ini atau yang selainnya, maka kamu. Besoknya yang kamu ini beranak jadi satu lagi, kalian. Ya, lalu dari itu tempat lain lagi, mereka, aku, kamu, dia, mereka, kalian. Itu muncul karena sudah ada ciptaan. Jadi gimana Pak? Nggak penting itu. Tuhan Maha Esa itu nggak penting. Itu soal komitmen, tapi bukan keberadaan Allah. Waduh Pak, pecah ndasku mulakno. Kowe aja suka ngritik wong liya. Sing kok pikir wong Kristen itu primitif. Gusti Allah kok mana? Gusti Allah kok apa namanya Tritunggal. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Sing ngongkon nambah ya sapa? Ayo sekarang kalikan 1 kali 1 kali 1 tetap 1. Bener nggak? Misalnya tak terhingga tambah tak terhingga, kamu tambah pun tetap tak terhingga. Lah Tuhan tidak tertinggal ruang dan waktu kok padaane karo ciptaan yang terikat oleh ruang dan waktu. Sudah selesai. Yaitu ya saya kira pertanyaannya panjang dan 4 sekaligus. Bagaimana saya jawabnya? Pertanyaan terkait dengan sejarah, terkait dengan teks asli kitab suci. Semoga bisa mencerahkan.